Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Yusnia dari SMK Negeri 2 Cilegon, CGP Angkatan 11. Pada sesi kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual untuk modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Mengawali quotes dari modul 1.3 ini adalah quotes dari Ki Hajar Dewantara, yakni anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat ini. Tujuan pembelajaran pada sesi kali ini adalah CGP mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahan. CGP menyusun bag jam berurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian dijalankan. Inquiry apresiatif saya mengutip dari Townsend. Inquiry apresiatif dapat menyuntikkan energi, harapan, dan optimisme ketika kebutuhan untuk perubahan telah teridentifikasi. Berikut inquiry apresiatif dengan pola bagja, yakni buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan yakni merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Ambil pelajaran, yaitu mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun sekolah serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Gali mimpi, yaitu menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Dan rencana, dengan merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Akhir, atur eksekusi, yakni memutuskan langkah-langkah apa yang akan diambil, siapa yang akan diajak dan pasti mau untuk terlibat, dan bagaimana strateginya dan aksi lainnya demi mewujudkan visi perlahan-lahan. Untuk visi guru penggerak yang sudah saya rumuskan, yakni terwujudnya peserta didik yang religius, kreatif, kompeten, berkarakter, dan berwawasan lingkungan. Dan untuk prakarsa perubahannya, saya mengambil poin mewujudkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pembelajaran berbasis proyek. Berikut adalah langkah kanvas bagjanya. Untuk prakarsa perubahan dengan meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pembelajaran berbasis proyek, buat pertanyaannya adalah apa yang diperlakukan untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pembelajaran berbasis proyek, dan bagaimana cara melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap tahap proyek, apa saja tantangan yang mungkin dihadapi dalam mengimplementasi pembelajaran berbasis proyek, dan bagaimana peran guru dalam membimbing peserta didik agar tetap kreatif dan termotivasi. Daftar tindakan dan penyelidikannya antara lain merencanakan pembelajaran berbasis proyek untuk mendorong siswa berpikir kreatif dan memecahkan masalah. Siswa didorong untuk menghasilkan solusi, produk, atau ide-ide inovatif, melakukan pendampingan dan evaluasi, dan proses pembelajaran yang terbuka untuk mendorong siswa mengeksplorasi dan menemukan hal baru. Untuk ambil pelajaran, bahan pertanyaannya adalah siapakah profil guru yang bisa diajak sharing untuk pembelajaran basis proyek. Kemudian, dengan mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan, desain proyek apa yang membuat motivasi dan kreativitas siswa muncul dan apa yang dipelajari peserta didik dari pengalaman tersebut. Untuk daftar tindakan dan penyelidikannya, yakni profil guru yang melakukan praktik baik pembelajaran berbasis proyek, evaluasi pengalaman sebelumnya, dan umpan balik dari peserta didik. Kemudian pengembangan profesional dengan mengikuti pelatihan atau workshop tentang pembelajaran berbasis proyek untuk mendapatkan ide dan strategi baru. Langkah ketiga dengan gali mimpi, bahan pertanyaannya adalah apakah desain pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik? Tindakan apa saja yang mendukung pembelajaran berbasis proyek menciptakan kreativitas dan motivasi peserta didik? Dan bagaimana peran guru dalam pembelajaran berbasis proyek? Untuk daftar tindakan dan penyelidikannya antara lain adalah mendesain pembelajaran proyek di mana peserta didik secara aktif terlibat dalam proyek-proyek kreatif, seperti pembuatan rancangan proyek ilmiah atau proyek sosial, mendorong untuk mampu bekerja dalam tim, merancang dan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis, dan melaksanakan pembelajaran yang menginspirasi peserta didik untuk menggunakan kreativitas mereka dalam setiap proyek. Kemudian, kolaborasi dan kreativitas dengan mengharapkan terciptanya kerjasama antar peserta didik dengan guru ataupun dengan
dalam melaksanakan pembelajaran berbasis proyek yang menginspirasi peserta didik, kemudian bagaimana merancang pembelajaran proyek yang terintegrasi dalam mata pelajaran, dan sumber daya apa saja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek. Untuk daftar tindakan dan penyelidikannya antara lain adalah memilih proyek inisiatif, kemudian merencanakan pembelajaran, mengoptimalkan sumber daya, dan pelatihan peserta didik. Terakhir, untuk mengatur eksekusi, bahan pertanyaannya adalah siapakah yang bertanggung jawab mengarahkan dan memantau terhadap pelaksanaan pembelajaran proyek, dan upaya apa saja yang dilakukan agar kegiatan pembelajaran berbasis proyek yang meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik dapat terus dipertahankan. Daftar tindakan dan penyelidikannya antara lain adalah kepala sekolah dan rekan sejawat sama rumpun membantu mengarahkan dan memantau jalannya kegiatan, implementasi bertahap melalui dengan kegiatan kecil sampai kegiatan besar, monitoring dan evaluasi, keterlibatan dan respon peserta didik secara terus-menerus, dan refleksi dan pengembangan dengan secara bertahap dan berkala terhadap implementasi yang telah dilakukan, dan identifikasi area yang perlu ditingkatkan dan rencanakan langkah pengembangan lebih lanjut. Demikian untuk kanvas Bagja yang telah saya susun. Terima kasih atas perhatian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.